Tuhan yang akan kita terima. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran ini. Sebab kebenaran ini tidak ada yang dapat mengambil dari kehidupan kita. Oleh karena itu kita siapkan hati kita terima berkat Tuhan hari ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, kita katakan ku rindu setia. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan buat kejadian yang
dahsyat bagi kami pada hari ini. Luar biasa kasih-Mu, penuntunan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu layaklah kami mengucap syukur. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki ketika kami bersyukur Tuhan. Bukan karena kami ada banyak harta kekayaan, tetapi oleh karena Tuhan selalu menyertai kami. Itulah Tuhan bukti kasih-Mu bagi kami semua yang ada datang hadir pada hari ini. Umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi Engkau pada hari ini datang dengan penuh kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, penuh dengan kerinduan untuk diberkati oleh Tuhan. Jamahlah kami, jamahlah hidup kami Tuhan. Dan juga urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, Engkau tolong mengurapi dengan tempat yang maha tinggi sehingga kami benar-benar mengerti, memahami akan firman Tuhan, dan kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang benar-benar mempengaruhi daerah di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirman bagi kami. Kami percaya kuasa iblis, sakit penyakit, kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi, roh-roh kelemahan dalam nama Yesus kami hancurkan kuasai hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami benar-benar Tuhan terberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman-Mu katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Banyak ya saudara kita yang tidak hadir, tapi puji Tuhan, Bapak Ibu saudara tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Mungkin nanti yang mereka datang hadir saudara. Dan makasih buat kekuatan yang Tuhan beri pada hari ini. Sebenarnya kalau secara medis saya tidak bisa, masih opname ya, tapi oleh karena dikatakan firman Tuhan siap sedia ya, kalau waktu mungkin keadaan lemah, keadaan tubuh yang lemah atau mungkin baik, tetap kita memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kekuatan kita itu hanyalah dari Tuhan. Kekuatan untuk berubah dan juga untuk mengubahkan dalam hidup kita. Seringkali kita dengarkan bagaimana berubah, kita berubah, atau seringkali kita juga mendengarkannya bagaimana kehendak Tuhan ya. Apakah ini kehendak Tuhan atau apakah ini enggak kehendak Tuhan? Yang kita lakukan kehendak Tuhan atau enggak? Ya, atau enggak kehendak Tuhan? Seringkali kita di dalam masalah, dalam persoalan kita bawa-bawa, apakah ini adalah benar-benar seizin Tuhan atau benar-benar tidak seizin Tuhan? Di dalam keberuntungan, kesuksesan yang kita dengarkan pada hari-hari ini, saudara dikasih Tuhan, ada banyak yang sukses, ada banyak juga yang tidak sukses, gagal saudara. Apakah itu kehendak Tuhan? Bagaimana kita mengetahuinya? Dalam setiap perjalanan kita pada hari ini, apakah kita benar-benar ada di dalam kehendaknya, rencananya, supaya kita dikatakan dalam firman Allah yang berubah dan mengubahkan. Karena saya ambil firman Tuhan, dan beberapa hari ini saya terbaring dan dikasih Tuhan kalau dikatakan kalau terkapar 2019 dan 2020 seperti pandemi sampai 2021 masih banyak dan dikasih Tuhan ada gejala seperti itu, tapi belum
begitu parah Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kelimpahan kesehatan bagi kita semuanya. Tuhan masih memberikan izin kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Kadang kita juga nggak ngerti, nggak tahu, sama dengan Pujian berkata, ya kadang kita tidak mengerti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Atau mungkin ketika kita ada punya masalah, baru kita mulai mengerti. Ketika ada sakit penyakit, baru kita mengerti. Tapi ketika kita mungkin juga di dalam keberuntungan, dalam kesuksesan, di situ juga kita bisa mengerti. Dan di situ juga bisa kita tidak mengerti akan hal apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Makanya tadi saya sampaikan awalnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa hanya ucapan syukurlah, ya ucapan syukur, itulah yang diperkenankan Tuhan. Hanya ucapan syukurlah itu benar-benar disukai oleh Tuhan. Kalau kita bersyukur, itu yang paling kalimat yang disukai oleh Tuhan. Ya, kita baca dalam firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Berdoa untuk saya supaya saya kuat dalam menyampaikan firman. Baik, kita baca dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, mari kita baca. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Baik, puji Tuhan, kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, setiap orang memiliki kecenderungan untuk berubah. Kita tahu dulu apa itu tentang perubahan. Nah, ini saya sama seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, pedang bermata dua. Saya sampaikan firman Tuhan, saya juga kena. Kadang-kadang juga orang berkata, katanya firman Tuhan disampaikan perubahan bukanlah satu perubahan, tapi sampai terjadi suatu perubahan. Ya, saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang sudah lahir baru, dia pasti sudah berubah. Ya, lahir baru dia pasti sudah berubah. Orang yang lahir baru, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup, itu sudah berubah. Kata arti yang jelas dikatakan bahwa berubah itu adalah meta. Makanya dikatakan metamorfos. Saya dulu jurusan biologi, jadi tentang bagaimana telur sampai dia menjadi binatang atau hewan, saudara. Ya, itu ada, saudara, yang dikasih Tuhan sesuatu yang harus dijalani
saudara dikasih Tuhan minggu yang lalu bahwa pertumbuhan itu bukan kita yang mempertumbuhkannya, tetapi Tuhanlah yang mempertumbuhkannya. Amin. Tuhan yang mempertumbuhkan dalam setiap kehidupan kita apa saja, saudara, yang kita tanam. Bukan kita. Maka di dalam perubahan, saudara dikasih Tuhan, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, saudara saya beli sebentar, Bapak Ibu saudara komunikasikan bagaimana arti kata yang dikatakan bahwa adalah metamorfosa. Metamorfosa itu adalah sebuah perubahan secara bertahap. Meta dalam bahasa istilahnya itu dikatakan meta itu adalah berubah itu meta. Ya, jadi metamorfosa adalah sebuah perubahan secara bertahap dari buruk menjadi yang baik, dari yang buruk menjadi yang indah. Metamorfosa itu selalu identik dengan yang dikatakan kalau kita dulunya dari kepompong menjadi kupu-kupu, ular, saudara yang kasih Tuhan menjadi kupu-kupu, itu yang identik dengan hal yang seperti itu, yang awalnya adalah ular yang perlahan-lahan diproses jadi kepompong, yang untuk kemudian menjadi indah, yaitu menjadi kupu-kupu. Nah, sering saya dulunya saudara punya dikasih Tuhan waktu anak-anak saudara waktu SD sudah dikasih Tuhan, kalau di daun-daun pisang itu ada yang melilit-lilit daunnya, saudara kan kalau kita buka di situ ada ular. Pertama-tama dia telur. Dan telur saudara ini kasih warna coklat, baru terus dia menjadi putih. Ya kayak ada salju-saljunya, saudara. Putih. Ya. Dan sesudah itu saudara ini kasih mulai dia berubah jadi kepompong. Maka kalau kita pegang itu, kita ambil saudara dikasih Tuhan dari situ, dia medan, langsung tinggi dia. Ya. Padahal yang memang mana medan yang salah medan, kan gitu. Masih seperti itu juga. Ya. Tapi cik apanya kepalanya langsung gini-gini dia ekornya. Ya. Tapi kalau kita saudara dikasih Tuhan, perubahan itu yang dikatakan bertahap proses, saudara dikasih Tuhan, itu akan terus menjadi kepompong tadi, telur, ular, jadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Itu metamorfosa. Bukan saja hanya indah terlihat, namun kupu-kupu itu juga dikatakan banyak membantu tanaman-tanaman bunga untuk berkembang, yang berarti menjadi berkat bagi sekitarnya. Perubahan dikatakan saudara adalah hal yang wajib bagi orang yang percaya. Maka saudara di sini berubah melalui pembaharuan budi. Ya. Sekali lagi saudara, perubahan terus menerus yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Perubahan itu harus dimulai tanpa harus menunggu-nunggu lagi. Siapapun bisa diubahkan jika ia mau berjalan bersama dengan Tuhan. Itu tadi yang dikatakan yang belum lahir baru, yang sudah lahir baru, yaitu sudah proses, saudara, proses. Ya, proses yang dialami, bukan langsung instan, bukan langsung saudara dikatakan, wow, langsung berubah. Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti akan hal ini, maka sering kita berkata, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak kehendak Tuhan? Jadi untuk dapat beribadah dan melayani Allah harus melalui suatu perubahan di dalam diri kita. Dari dalam diri kita, yaitu perubahan kepribadian.
pribadi-pribadi, perseorangan. Artinya saat kita menyerahkan dan menundukkan seluruh kehidupan kita, otoritas atau bisa dikatakan totalitas kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, setiap perbuatan kita akan menjadi ibadah dalam pelayanan atau persembahan kita kepada Allah. Allah ini saudara kita setiap hari dan setiap waktu diperbaharui oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah dikasih Tuhan, mendapatkan lahir baru itu yang percaya kepada Tuhan. Kembali lagi sudah dikasih Tuhan yang dikatakan tadi bahwa kata budi tadi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi adalah hal mendasar di dalam hidup seseorang. Nah, kata budi di sana, makanya seringkali anak-anak dulunya kalau SD katakan ini budi, ini Bapak budi. Supaya apa? Supaya ada budi pekertinya. Nanti sesudah itu dia mengerti budi itu siapa. Budi di dalamnya ada akal. Ya, budi yang di dalamnya ada akal. Ada logika. Ada hikmah serta bakti dan pengabdian. Ya, jadi perubahan budi berarti disadari dan dari perubahan hati yang mendalam, bukan didorong-dorong. Perubahan budi itu bukan didorong-dorong. Katakan bukan didorong-dorong. Ya, bukan didorong-dorong oleh orang lain atau mungkin faktor-faktor dari luar. Perubahan budi itu karena kesadaran diri. Agama yang lain bilang dalam yang dikasih Tuhan, yang nyadar, ucap tidak sadar, nyadar. Ya, sehingga secara total saudara bersedia meninggalkan kebiasaan lamanya dan memulai hidup yang baru dalam hidupnya. Nah, Paulus menerima Yesus Kristus harus bersedia meninggalkan manusia lama. Yang manusia lama adalah hidup yang seturut dengan kehendak dunia. Ya, kehendak dunia, bekerja dengan cara dunia, dan dikatakan bertujuan pada dunia. Dalam perjanjian baru, konsep dunia itu cenderung dinilai cacat. Ya, dunia ini dengan kegelapan. Maka kadang-kadang kita sudah indikasi Tuhan, ini ada pemikiran-pemikiran di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana ini ya? Apakah ini kehendak Tuhan atau enggak? Saya melakukan ini, saya melakukan itu dan sebagainya, supaya saya berubah, supaya hidup saya berubah. Karena dikatakan sudah dikasih Tuhan, letak kekuatan itu ketika kita berubah. Dalam perubahan itulah saudara ada kekuatan. Dan banyak orang saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau perubahan itu ada sesuatu perubahan, bisa ada yang pro kontra, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka perubahan itu.
berbeda-beda, sudah berbeda-beda sifat, berbeda-beda cara nangkap, berbeda-beda saudara yang dikasih Tuhan. Pengertian kita di dalam hal melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan samakan saya dengan Bapak Ibu saudara, bagi sama. Ya, karakter saya dan karakter Bapak Ibu saudara berbeda. Satu dengan yang lain. Gak bisa dong, Ibu saudara, seperti yang walaupun mungkin kadang-kadang kalau kita suruh orang, ambil ya ini itu dan sebagainya, dia ambil, ya ini dikerjakan sebagainya sesuai dengan apa yang kita suruh, sesuai dengan apa yang kita sampaikan, sudah. Ya, itu bisa sesuai dengan ini sudah. Tetapi kalau dengan budi dari kasih Tuhan tidak bisa. Ya, tidak bisa sudah. Hanya dengan kesadaran kita sendiri, menyadari kalau memang kita ini mau hidup, ya kita pasti datang sama Tuhan. Tapi kalau kita mau mati, pasti kita nggak datang sama Tuhan. Itu sudah. Jadi apakah kehendak Allah itu? Bagaimana kita mengetahuinya? Mari kita perhatikan dalam firman Tuhan tadi, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 dikatakan begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi tujuan Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 itu adalah agar seluruh kehidupan menjadi ibadah yang sejati. Amin. Seluruh ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tujuan dari seluruh hidup manusia di mata Allah adalah agar Kristus benar-benar terlihat berharga sebagaimana Ia adanya. Maka ibadah sejati, ibadah itu berarti menggunakan pikiran. Ibadah itu menggunakan hati. Ibadah itu menggunakan tubuh kita untuk mengekspresikan keberhargaan Allah dan seluruh keberadaannya Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Nah, ada suatu dikatakan cara untuk melakukan pekerjaan saudara yang mengekspresikan keberhargaan Allah yang sesungguhnya, yaitu jika saudara tidak dapat menemukannya, itu mungkin berarti saudara harus ganti pekerjaan, atau itu dapat berarti bahwa ayat yang kedua tidak terjadi pada tingkat yang seharusnya. Ayat yang kedua merupakan jawaban Paulus terhadap bagaimana kita mengubah seluruh kehidupan menjadi ibadah. Ini kita harus berubah. Ya, kita harus berubah. Bukan hanya perilaku eksternal
itu juga harus berubah. Ya, ayat yang kedua dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu menjadi diri saudara seperti apa adanya. Menjadi diri bapak ibu, ya, diri pribadi-pribadi seperti itu apa adanya. Ya, begitulah dirinya saudara, apa adanya. Makanya tidak bisa orang lain, saudara yang dikasih Tuhan, merubah kita. Yang dapat merubah kita adalah hanya firman Tuhan. Amin. Maka seringkali saya katakan suatu perubahan bukanlah suatu perubahan, tapi sampai terjadi suatu perubahan. Gak gampang bagi saya itu, tapi itulah yang terjadi. Kadang-kadang juga saya tidak, apakah ini kehendak Tuhan, kehendak Allah yang buruk atau yang baik? Ya seperti ini yang saya alami dalam hidup saya ini. Apakah ini kehendak Tuhan supaya saya berubah dan sebagainya? Kita sudah lahir baru, kita sudah dibaptis, kita sudah menerima Yesus Kristus, menerima pengajaran, menerima dasar Kristen, BK, ya, pengikut Kristus, orang-orang yang percaya pada Kristus merupakan ciptaan baru di dalam Kristus yang sudah dibeli dengan darahnya. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ya, tetapi sekarang kita harus menjadi apa adanya kita. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan, kamu telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh pembaharuan pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara sudah dijadikan baru dalam Kristus Yesus. Amin. Dan sekarang saudara sedang dibaharui dari sehari hingga ke sehari, bukan 1 hari tetapi sehingga sehari terus, sehari terus sampai saudara dikasih Tuhan dan Tuhan jadi menjemput kita. Itulah fokus kita pada hari ini. Sekarang kita berfokus pada bagaimana saudara tahu tujuan dari pembaharuan budi. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi fokus kita hari ini saudara pada arti kata kehendak Allah. Arti kata kehendak Allah, bagaimana kita membedakannya, supaya kita tahu nanti saudara bagaimana kita tahu membedakannya, manakah itu kehendak Allah dan yang sempurna. Tujuan kita yang hari ini, fokus kita hari ini ada pada arti kata kehendak Allah dan bagaimana kita membedakannya. Ada 2 kehendak Allah yang 2 arti yang jelas dan sangat berbeda. Katakan sangat berbeda. Sangat berbeda. Bilang sangat berbeda itu harus berbeda juga. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Amin.
Ya, sangat berbeda, saudara. Kehendak Allah dalam Alkitab kita perlu mengetahui keduanya. Katakan, saya perlu mengetahui keduanya. Saya perlu mengetahui keduanya. Mulai dari tempat ini saudara tahu apakah itu kehendak Allah atau tidak, saudara. Hari ini saudara akan tahu. Amin. Di dalam Roma 12 ayat 2 berkata itu, memutuskan arti yang mana yang sedang digunakan di sini dalam Roma 12 ayat 2 itu. Sesungguhnya mengetahui perbedaan di antara kedua arti kehendak Allah itu sangatlah penting untuk memahami salah satu hal yang terbesar dan yang paling membingungkan di seluruh Alkitab, yaitu bahwa Allah itu berdaulat. Katakan, Allah itu berdaulat. Makanya tadi Pujian berkata, dialah berdaulat atas segala sesuatu. Namun saudara, tidak menyetujui banyak hal. Kehendak Allah itu juga dikatakan, yang pertama itu, yang supaya kita mengetahui, memahami, penting untuk memahami salah satu hal yang terbesar, yang paling, yang mungkin kita sulit untuk memikirkan di seluruh jagat raya ini, bahkan di dalam kitab ini, bahwa dikatakan bahwa segala sesuatu dikatakan, kadang-kadang juga dia tidak menyetujui banyak hal, yang berarti bahwa Allah tidak menyetujui sebagaimana dari apa yang ia tetapkan untuk terjadi, yaitu ia melarang sebagaimana hal yang dikatakan, yang ditimbulkan, dan ia memerintahkan sebagai hal yang ia hindarkan, atau secara paling paradoks dapat dikatakan Allah menghendaki sebagaimana peristiwa dalam suatu arti yang tidak ia kehendaki dalam arti yang lain. Yang pertama, saudara, kehendak ketetapan Allah atau kehendak yang berdaulat. Ya, kehendak ketetapan Allah atau kehendak yang berdaulat. Mari kita melihat untuk perikop kitab suci yang membuat kita berpikir demikian. Ya, dikatakan tadi kehendak Allah sebagai penguasaannya yang berdaulat atas semua yang terjadi. Salah satu perikop yang paling jelas adalah cara Yesus berbicara tentang kehendak Allah di Getsemani. Ketika ia sedang berdoa, dikatakan dalam Matius 26 ayat 39, ia berkata, Matius pasal yang ke-26 ayat 39, coba kita perhatikan, saudara. Ya, Matius 26, karena ini penting, saudara. Ya, Matius pasal yang ke-26 ayat 39 tentang kehendak Allah di Getsemani ketika ia sedang berdoa ini. Ia berkata, saudara, dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 39, ya, dikatakan Matius 26. Ya, maka kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Firman Tuhan berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.